Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ufatul Hasana dengan NIM B2506359, mahasiswa program studi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Saya melakukan PKL di Puskesmas Dolo. Baik, langsung saja saya menjelaskan kegiatan dan tujuan penyuluhan pada sore hari ini. Pada kesempatan pada sore hari ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai infeksi menular seksual pada remaja dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai IMS. Baik, sebelum kita lakukan penyuluhan, saya akan memberikan absensi kepada adik-adik sekalian. Mohon untuk diisi. Sebelum kita melakukan penyuluhan, saya akan membagikan tes yaitu sebelum dilakukan penyuluhan. Mohon untuk adik-adik isi ya. Baik, adapun leaflet baik, penyuluhan infeksi menular seksual pada remaja, lindungan kesehatan reproduksi, lindungi kesehatan reproduksi dari infeksi menular seksual. Ufatul Hasana dari Puskesmas Dolo. Baik, pengertian infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual atau IMS adalah infeksi yang ditularkan terutama melalui hubungan seksual baik secara vaginal, anal maupun oral dengan seseorang yang terinfeksi. Adapun yang disebabkan IMS seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Selain itu, melalui hubungan seksual, beberapa jenis IMS juga dapat ditularkan melalui darah terkontaminasi, kemudian penggunaan jarum suntik bersama, serta penularan dari ibu kepada bayi. Baik, adapun ada jenis-jenis infeksi menular seksual yaitu pertama ginore atau kencing nanah. Gejala utamanya itu seperti ada nyeri pada saat buang air kecil, kemudian keluarnya cairan bernanah pada saat buang air, kemudian ada nyeri daerah paru untuk bagi wanita. Kemudian ada sifilis. Sifilis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, kemudian gejala utamanya itu seperti ada luka di daerah alat kelamin, kemudian sudah diobati bisa sampai ke komplikasi. Kemudian ada chlamydia yang disebabkan oleh bakteri, kemudian gejalanya seperti sering tidak ada gejala, kemudian radang panggul pada perempuan dan infertilitas pada perempuan. Kemudian jenis-jenis infeksi menular seksual, kemudian ada keempat yaitu herpes genital yang disebabkan oleh virus. Gejala utamanya seperti melupu atau luka pada dan nyeri pada genital, kemudian rasa nyeri atau perih, kemudian ada kambungnya terus berulang. Kelima ada kuman papilloma virus atau yang disebabkan oleh contohnya seperti kutil kelamin, meningkatkan risiko kanker serviks pada perempuan. Kemudian ada HIV. HIV itu kuman imunodefense atau virus yang disebabkan oleh virus. Kemudian ada pun gejalanya seperti sistem kekebalan tubuh terganggu, melemah, dan dapat meningkatkan berkembang menjadi AIDS. Cara-cara penularan IMS itu yang pertama hubungan seksual tanpa pengaman dengan orang yang terinfeksi. Kedua, berganti-ganti pasangan seksual. Ketiga, berhubungan seksual pada usia dini. Kemudian keempat, penggunaan jarum suntik secara bergantian. Kelima, transfusi yang terkontaminasi. Kemudian keenam, penularan dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan ataupun menyusui. Ketujuh, kontak langsung dengan luka atau cairan tubuh yang mengandung mekanisme penyebab IMS. Tanda dan gejala IMS. Pertama itu pada perempuan seperti ada keputihan berbau dan tidak normal, kemudian ada gatal pada area genitalial, kemudian nyeri pada saat buang air kecil, ada nyeri berhubungan seksual, nyeri perut bagian bawah, serta munculnya luka atau butir pada area kelamin. Next. Kedua pada laki-laki. Kedua cairan pada penis, kemudian gatal pada alat kelamin,
apabila ada luka atau benjolan pada alat kelamin. Dampak IMS. Yang pertama, gangguan kesehatan reproduksi, kedua penyakit radang panggul, ketiga ada kehamilan ektotik, keempat ada infertilitas atau kemandulan, kemudian ada kanker cervix atau akibat infeksi HPV, kemudian gangguan kehamilan dan persalinan pada masa mendatang. Ketiga ada penurunan kualitas hidup akibat stigma sosial dan psikolog. Kedelapan ada peningkatan risiko tertular HIV. Sembilan kematian pada kasus tertentu yang tidak mendapatkan pengobatan. Kemudian ada pencegahan IMS. Pertama, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Kedua, menghindari perilaku seksual berisiko. Kemudian ada ketiga, tidak berganti-ganti pasangan. Keempat, menjaga kebersihan organ reproduksi. Kelima, menghindari penggunaan narkoba dan jarum suntik bergantian. Keenam, mengikuti kegiatan edukasi kesehatan reproduksi. Ketujuh, melakukan pemeriksaan kesehatan apabila muncul gejala dan yang mencurigakan. Kedelapan, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila membutuhkan informasi terkait reproduksi. Sekian dan terima kasih. Adapun ada adik-adik yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, baik. Jika Silakan. seseorang terkena IMS tetapi tidak memiliki gejala, apakah tetap dapat menularkan penyakit kepada orang lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja, beberapa IMS itu ada yang dapat tidak menularkan, tidak ada gejalanya seperti chlamydia, HPV, dan HIV. Itu tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, tapi kalau ditularkan pada orang lain, iya ada. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan dini jika memang ada tanda-tanda gejala. Saya tuh mau bertanya, Oh ya, baik, silakan. mengapa remaja lebih rentan terkena IMS dibandingkan kelompok usia lain? Untuk kalau remaja lebih sering karena rasa ingin tahunya itu lebih tinggi, dimana karena pertama kurangnya pengetahuan itu faktor utamanya, kemudian kesehatan reproduksi juga itu mudah terpengaruh pada teman sebaya. Misalnya teman-teman aku ajak kamu ikut atau bagaimana, aku ajak salah sudah kamu dari situ pergi pacaran, baru pacarannya sehat sudah tuh sampai di mana, saya tahu di mana di pondok kiri sampai di mana. Nah, itu salah satunya lebih rentan untuk remaja memang dibandingkan orang dewasa. Saya Kak, izin bertanya, Ya, silakan. apakah IMS dapat sembuh? Apa yang harus dilakukan jika seseorang menjadi dirinya dari infeksi? Beberapa IMS juga biasa disebabkan oleh bakteri kan, seperti gonorrhea, sifilis, dan chlamydia. Biasa disembuhkannya itu dengan pengobatan tertentu. Ada memang obatnya yang dikasih sama rakyat. Kemudian itu biasa IMS juga itu akibat virus seperti HIV, herpes belum dapat disembuhkan total karena ada obatnya, tapi hanya untuk pencegahan, belum untuk sampai ke total sembuh. Itu saja yang bisa saya jawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah. Oke, baik ya, sudah cukup ya. Baik, sebelum kita akhiri penyuluhan ini, saya ingin melakukan evaluasi, yaitu tanya-tanya kepada adik-adik apakah betul-betul sudah paham atau belum. Coba adik-adik, ada yang tahu sebutkan 2 jenis IMS? Saya Ya, silakan. gonorrhea atau penyakit anak, sifilis. Oh ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang mau tanya? Satu lagi. Bagaimana cara penularan IMS? Ya, silakan. Satu, buang sampah pengalaman dengan orang yang terinfeksi. Nah, Dua, berganti-ganti pasangan. Dan kedua, oke, baik. Terima kasih. Jawabannya sudah sangat bagus dan saya rasa adik-adik sekarang sudah paham ya apa itu tentang IMS. Baik, langsung saja kita ke sesi pengisian post test. Tapi itu tadi di bagian lembar belakangnya pretest ada untuk pertanyaan post test. Boleh dikerjakan? Baik, terima kasih kepada adik-adik sekalian telah mengikuti penyuluhan pada sore hari ini. Saya akan menyimpulkan materi dari penyuluhan yang dilakukan sore hari ini. Baik, infeksi menular seksual merupakan masalah kesehatan yang dapat menyerang siapa saja, terutama itu yang paling rentan pada remaja.
Dengan memahami pengertian, kemudian cara penularan, tanda dan gejala, dampak serta cara pencegahannya, diharapkan adik-adik sekalian itu dapat menjaga kesehatan reproduksi kalian dan terhindar dari perilaku yang berisiko. Baik, saya akan memberikan motivasi sedikit untuk adik-adik sekalian. Masa remaja adalah masa untuk belajar, berkarya, dan meraih cita-cita. Jagalah kesehatan kalian, baik itu reproduksi, kebijakan yang dipilih, pergaulan positif, serta berani untuk mengangkat atau mengatakan yang tidak dapat di perilaku berisiko. Ingat, menjaga diri di hari ini adalah langkah untuk mewujudkan di masa depan yang sukses dan sehat. Baik, singkat saja kalimat penutup dari saya yaitu remaja cerdas menjaga diri, kemudian remaja sehat menjaga reproduksi, serta remaja hebat menyiapkan masa depan yang lebih cerah. Sekian dari saya, Uswatun Hasanah. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.